Halo semuanya, datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang sedang bacain energi hari ini. Seperti biasa, nggak pakai lupa. Makasih untuk semua atensi, waktu, likes, comments, sama share-nya ya. Dan appreciation kalian, wow. Gue suka kalau kita bisa berbagi. Kalau emang apa yang gue tahu, apa yang gue ini bisa berguna buat kalian, dan kalian tulis semuanya di komen itu, gue seneng banget. Makasih. Karena jarang ya gue bales kecuali pertanyaan, tapi yang jelas gue sangat makasih. Itu ini banget buat gue, berguna banget buat gue. Nggak ada oracle card kan? Nggak kayak robot gue hari ini. Jadi gue lebih sadar kalau gue mau bikin format yang baru. Nggak baru-baru amat sih, selalu itu aja sih. Cuman ya, energi hari ini langsung dari tarot. Dia keluar lagi nih, passions. Energi hari ini. King of Air. Eight of Water. Five of Water. Page of Earth. The Hierophant. Wow. Two of Water. Wow. Two of Cups. Fortune's Wheel. Transformations. Page of Air. Three of Water. Queen of Air. Queen of Earth. Okay. Ten of Fire. Okay. No. Kita bahas dari subconscious mind dulu ya, alam bawah sadar. Ada dua queen di sini, ya kan? Two of Water diikuti dengan Fortune's Wheel. Transformations. Oke. Ini hari terakhir Libra ya. Besok masuk matahari udah mulai meninggalkan Libra, masuk ke Scorpio. Two of Cups. Two of Cups itu kan kayak semacam ya soul connection. Apa namanya, twin flame, soulmate gitu deh. Fortune's Wheel, energinya Sagittarius atau Pisces, yang mana hubungan itu, connection itu entah berakhir atau akan mulai. Two of Cups itu
entah berakhir atau akan dia mulai. Makanya dia yang jelas ada yang komplit, jadi berakhir dan akan ada yang mulai gitu. Terus transformation, Pluto, energi Scorpio, transformasi. Hari ini kita bisa bilang peralihan, udah masa transisi dari yang namanya Libra ke Scorpio kan ya, dan Merkuri ada di Scorpio. Itu Scorpio itu kan juga termasuk Mars ya, dia termasuk Mars, yang mana kalau sekarang kan Aries Mars ya. Tapi Scorpio itu adalah energinya Yin, energinya feminin ya, energinya feminin. Dengan Merkuri di Scorpio dan matahari di Scorpio, itu kental banget energinya. Yang mana Scorpio itu ya dia tuh deep. Scorpio tuh deep. Dia punya like an old soul gitu. Dia bisa dibilang wild woman gitu. Dibilang energinya dia yang suka, istilahnya Scorpio itu diam. Kalau dia buka mulut itu yang bahaya. Itu dia. Merkuri di Scorpio itu provokator ya. Karena energinya Scorpio kan jadi emang dia selalu ingin nge-trigger, memicu orang untuk bertindak. Dan kalau Scorpio udah diem, itu diemnya menghanyutkan gitu. Yang kalau Scorpio diem gitu, set, tuh dulu. Ini bakalan ada sesuatu nih gitu. Contoh tuh kayak Katy Perry, entahlah, itu deh pokoknya. Nah kayak gitu tuh modelnya Scorpio. Dia bisa dibilang badass women. Cuman dia deep sedip-deepnya ya. Kalau udah ngomong tuh omongannya tuh pasti yang bener-bener sampai akar gitu. Jadi segala hal yang tabu, segala hal yang personal, segala hal yang selalu dipendam di perasaan, itu langsung dibongkar sama Scorpio. Nah, tuh energi Merkuri di Scorpio tuh kayak gitu kurang lebih. Dan tambah sekarang matahari di Scorpio. Mana yang lo selalu umpetin gitu. Mana perasaan lo yang selalu umpetin selama ini, yang lo selalu timbun selama ini, zeng gitu. Apakah sama matahari keluar nggak lo? Gitu. Keluar nggak lo? Ini transformasi. Page of Swords spying card ya. Dia ingin belajar, dia ingin mengetahui, dia ingin riset, dia layaknya si Scorpio, investigator, FBI, detektif. Scorpio tuh sangat kalau ngomong berdasarkan fakta. Jadi dia nggak akan bicara kalau dia belum punya backingan kuat di data. Jadi dia emang investigasi dulu segalanya. Tree of Water itu kan reuni, kumpul-kumpul, hanging out ya, rekonsiliasi atau gosip pihak ketiga, whatever lah. Sehingga ada Queen of Swords, energinya Libra, bisa Gemini, bisa Aquarius ya, tapi biasanya gue menganggap itu sebagai Libra. Artinya sekarang masih di Libra ya hari ini. Kita baca energi hari ini. Yang mana energi Libra adalah nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan untuk mengatakan yang sebenarnya dan memotong yang memang tidak perlu. Queen of Swords. Untuk
untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri, untuk bagaimana menjaga taking care of ourselves secara finansial dan grounded ya, dan lebih praktikal. Itu energinya Capricorn. Capricorn adalah di home and family. Ten of Fire. Saatnya untuk ngebakar semuanya. Mars itu energi Mars. Scorpio. The Temple of Fire. Bakar semuanya yang memang sudah ada, yang pernah ada, ditransformasi. Entah mungkin ya, ditransformasi untuk memulai sesuatu yang baru. Energi Pisces ya. mengakhiri yang bikin kita stuck, hanging, menuju ke peace, damai, dan happiness, dan fondasi yang kuat, terstruktur. Udah cukup, kebanyakan, subconscious-nya kebanyakan. Tapi energinya keren ya, keren. I like it. Entah itu transformasi di dalam pekerjaan, transformasi di dalam identitas kita sendiri, transformasi dalam berprinsip, transformasi dalam bekerja. Gue kok nggak banget ya. Anyway, energi hari ini King of Air, King of Swords, energi Aquarius, tentang mengkomunikasikan tentang apa itu yang namanya kemanusiaan, visi ke depan, apa yang saya perjuangkan, dan bagaimana hidup gue ke depannya. Udah harus mulai berstrategi, mengkomunikasikannya ya, hanya yang benar. Itu energinya Aquarius itu kalau sekarang masih di Libra. Aquarius itu ada di romance, love affairs, expressing yourself, ya kan, mengungkapkan, komunikasi gitu, mengekspresikan diri kita, mengungkapkan apa yang kita rasa, tadi gue bilang, dan semua itu tentang kebenaran apa yang kita rasa. Dengan energi King of Swords, untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus pertama mengungkapkan dulu apapun yang memang menurut kita itu benar adanya. Kebenaran itu ada dirasa soalnya. Mau gimana juga ya kan, lo mau bernalar logika kayak gimana pun juga ya, kalau lo tidak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang memang lo rasa dengan pakai hati, there is nothing true about it. Ya toh. Iya toh. Energi yang kedua, Eight of Water. Siap berlayar, siap mengarungi lautan, siap take the journey, take the step, and start a new journey ya. Siap melancong, siap melancong.
meninggalkan semua yang memang tidak fulfilling gitu. Meninggalkan apapun yang memang menyakitkan. Tapi apapun itu, ya kita diminta untuk diam di dalam kesedihan kita, ya, walaupun kita sudah siap meninggalkan segala kesedihan itu, kita diminta untuk stay, maksudnya perasaan itu, ya. Kita nggak akan bisa lari kemanapun. Kita mau jalan kemanapun, kita mau lari ke ujung dunia, kita mau lari kemanapun, rasa itu tetap ada. Kita nggak akan pernah bisa berlari dari hati kita sendiri, ya kan? Kita diminta stay dalam arti dalami gitu, rasakan kesedihan itu, ya, sampai benar-benar dia memberikan arti. Hanya dengan, kalau si Rumi bilang hancurin lagi hati lo supaya lo bisa tahu artinya bagaimana membuka hati. Hancurin terus. Semakin lo hancurin itu hati, gitu, semakin hati lo akan terbuka. Sakitin hati lo terus, sakitin terus, dan kita akan belajar bagaimana membuka hati kita. Dan memang yang kuat mental itu, ya, yang kuat itu adalah mereka yang tahu merasa sakit, yang sudah melewati banyak kepahitan dan sakit. Jadi memang kita diminta untuk stay, jangan melarikan diri gitu loh, jangan melarikan diri dari apapun yang kita rasa, karena kita takkan pernah bisa melarikan diri dari apapun itu yang kita rasa. Bisa kita lupain, bisa mau mabok-mabokan silahkan, ya, hidup lo ya nggak, mau mabokan, mau gambling, mau judi, mau apa, mau shopping, mau apapun itu, ya, lo akan balik lagi ke situ. Itu hanya pelarian sesaat, instant gratification. Lo mau, istilahnya lo mau jajan, monggo, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Selama kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri dan tidak merusak lingkungan, ya, punyalah kesadaran itu. Kalau kalian nggak punya empati dalam berkemanusiaan, ya, dengan energi kita sendiri, apa dampaknya terhadap lingkungan, ya. Kalian gak butuh agama kok untuk punya rasa moral, untuk punya hati. Kita semua punya, ya. Lo mau lari kemanapun, lo akan balik lagi ke situ. Itu duit gak akan habis. Lo mau jajan, lo mau gambling, lo mau minum, lo mau sebutin deh gitu. Lo mau ngedrugs, lo mau ini akan lari kemana? Lo cuma nyingkirin sesaat. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka itu adalah dibuka lukanya, masuk, terjun ke dalam, lihat, hadapin. That's what it is. Page of Earth. Kita akan mulai belajar lagi, untuk membangun kenyataan kita, realitas, menciptakan realitas kita, kenyataan kita dengan kacamata, dengan sudut pandang sebagai anak-anak, ya, yang ingin dengan curiosity, dengan keingintahuan, dengan yang lebih besar, dengan keingintahuan yang lebih besar. Kalau kita itu tidak tahu apa-apa, masih banyak yang harus kita pelajarin. Dan ingat, belajar itu bisa dari manapun, dari siapapun.
yang kita pandang rendah pun, ya, yang kita mungkin berasumsi dia nggak tahu apa-apa, kita masih bisa belajar dari mereka. Gitu. Kami the Hierophant. Spiritual, komitmen, nilai tentang siapa diri kita dan apa yang kita pegang, apa pedoman kita, apa yang kita pahami. Dia ini guru, The Hierophant ini guru, energi Taurus. Dan karena kita masih di Libra, artinya bagaimana kita berbagi. Secara material, terlebih secara material, Taurus, atau secara nilai, value. Dan struktur, karena kan ini selalu tentang institusi pemerintahan, value, bahkan spiritual itu akan sesuatu yang spirit itu kan roh, ya, tentang jiwa kita sendiri. Antara material dan spiritual, kurang lebih begitu. Oke, dari Wisdom of the Oracle, energi hari ini. Lack up. Mintalah bantuan. Kalau memang saatnya kita minta bantuan, kalau memang kita tidak sanggup entah apapun yang kita sedang hadapi, kalau memang kita tidak sanggup melihat dari sudut pandang yang lebih luas, perspektif yang berbeda, persepsi yang berbeda, perspektif yang lebih tinggi, ya, ada baiknya kita tanyakan, kita bertanya, tolong kepada mereka yang punya lebih pemahaman akan, bisa melihat, punya wawasan lebih luas dan bisa membantu kita dalam melihat segala hal. Literary Witches Oracle card energi hari ini. Shirley Jackson, family. Yep. Hierophant, commitment, value, structure in family. Di bawahnya ada bravery. Keberanian. Universe Tarot. Bayangan. Ya udahlah ya.
In any moment I can surrender to the powerful presence of life through prayer, contemplation, and stillness. Ini energinya. Di segala momen, di segala saat, ya, saya bisa berserah kepada kuasa, kepada yang jauh lebih berkuasa, akan hadirnya cinta melalui doa, renungan, dan hening. Nggak bisa baca ya? Bisa. Ya udahlah, percaya aja kalian. Kalau gue emang nggak bisa translate, memang itu bisa dilakukan, tapi percaya. The healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Penyembuhan yang sebenarnya ada ketika saya membiarkan diri saya, dan memberi izin kepada diri saya untuk merasakan apapun perasaannya, dan hidup di bawah trigger, di bawah live below the triggers. Jadi jangan bereaksi terlalu ini. I honor how I want to feel. Saya hargai apapun yang saya rasa. Semuanya di sini, Bu. Lihat dong. Mystical shaman. Kurang. Heart of Sky. Dengan kita open, apapun yang kita rasa, sebenarnya kita berserah kepada semesta, dan semesta akan memberikan hatinya juga pada kita, Bu. Dan apapun yang kita rasa itu sebenarnya kita diprotect, kita dijaga. Goddess guidance. Hari ini masalahnya apa? Pas. Independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kemandirian kita, kemandirian kamu itu adalah fondasi dari segala kekuatan dan sukses. Ya, kalau nggak bisa baca ya udah. Maafkan ya. Friendship dari Mystical Wisdom. Friendship nurture your relationship. Yang lost contact, Mercury retrograde adalah waktu di mana kita membawa kembali mereka-mereka yang hilang kontak. Oke? Kayaknya gue mau bikin ini deh. Gue mau bikin bacaan. Udah dari hari ini udah. Gue mau mempersiapkan untuk single jomblo di mid of October. Ya, siap-siap. Gue akan bacain buat jombloers di